Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi di hadapan saya ini adalah pohon anggur Jupiter. Niatnya Jupiter ini mau saya buat tabu lampot seperti Basanti tadi. Dan ini adalah pohonnya. Ini adalah baru awal pembentukan percabangan. Bisa teman perhatikan di sini saya gunakan pot ukuran 50 ya. Pot kecil yang warna putih kalau ini. Kemudian saya kasih 4 tiang. Di sini saya menggunakan aluminium ya, yang 10 ya, 10 mili. Nah, ini kerangkanya seperti ini, ada 4 tiang. Kemudian masing-masing tiang itu saya kasih lingkaran. Ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, kalau mau buat sama seperti ini juga boleh, nggak seperti ini juga boleh. Ini hanya contoh aja. Nah, kemudian setelah kerangka potnya ini sudah ada. Kemudian yang paling utama sebenarnya teman-teman tentukan dulu varian anggur apa yang teman-teman mau tanam ya. Kalau di pot kayak gini ya, kalau mau yang istilahnya berhasil buah ya cari varian-varian yang genjah atau mudah berbuah. Contoh ya Jupiter ya. Mungkin bisa Veles, bisa Heliodor atau banyak lah. Intinya ciri-ciri anggur yang genjah atau mudah berbuah pastinya anggur-anggur yang sering direview ya, baik di semua sosial media, baik itu Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Karena anggur-anggur yang sering direview di media sosial pasti anggur yang sangat memang mudah berbuah ya. Kalau teman-teman sering lihat anggur yang sering berbuah misalnya di dalam pot ya, sering direview dan sering lihat buahnya, berarti anggur tersebut memang anggur yang mudah berbuah ya. Intinya sebelum membuat tabu lampot, tentukan dulu varian apa yang mau ditanam. Nah, ini kalau ini sebelahnya juga ada nih. Kalau ini Veles, kalau ini lagi pembentukan cabang baru ya, karena sudah sering sekali buah. Jadi saya potong nih. Ini lagi pembentukan cabang baru, lihat. Nah, banyak cabangnya baru mau saya tata karena saya liarkan dulu. Nah, ini contoh aja. Nah, kalau ini memang betul-betul awal karena ini baru tanam. Ini contohnya seperti ini, media tanam yang saya gunakan. Seperti biasa, media tanam yang poros atau sangat disiram itu airnya langsung turun ke bawah ya. Ya, porosivitasnya sangat tinggi. Sini saya gunakan sekam bakar 3 bagian, tanahnya 1/4 bagian, pupuk kandang halusnya 1/2 bagian. Ya, seperti itu. Kemudian kapur dolomit, furadan secukupnya saja. Nah, ini saya siapkan dulu tempat dan medianya, baru saya tanami. Jadi minimal dari media ini, kalau bagusnya 1 bulan teman-teman biarkan baru ditanami, ini akan sangat bagus. Tapi kalau semuanya sudah terfermentasi, contoh pupuk kandangnya sudah terfermentasi ya langsung juga bisa. Minimal ya seminggu lah. Nanti pasti akan tumbuh-tumbuh seperti ini nih, rumput-rumput liar ya. Nah, ini baru ditanami. Nah, kalau tabu lampot seperti ini adalah cara klasik yang biasa dipakai banyak teman-teman pengangguran ya, untuk membentuk percabangan seperti ini, dimana ini adalah primernya ya. Primer ke atas masih primer, kemudian setelah belok ya, ini menjadi cabang sekunder. Nah, sekunder ya, sampai 360 derajat sampai sana nanti dipotong, kemudian tersiernya bisa menggunakan tunas air. Nah, ini tunas air. Nah, kalau tunas air yang di sepanjang ini cabang primer, ini biasa dibuang. Kalau mau dipelihara jadi sekunder ya langsung aja dipelihara. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang tidak dipelihara dibuang. Itu kalau saya biasanya. Nah, ini ya. Ini bekas penyemprotan fungisida ya dan insektisida kemarin, jadi kelihatannya seperti putih-putih banyak. Nah, ini bukan jamur ya. Ini hanya bekas penyemprotan fungisida dan insektisida saja. Nah, itu ya. Kalau mau bentuk seperti ini juga boleh. Primer, sekunder di tiang pertama yang melingkar sampai 360 derajat dibatasi, nanti tersiernya menggunakan tunas air. Nah, ini juga bisa. Masalahnya adalah memang mudah ya kalau kita bilang ini primer, ini sekunder, ini adalah tersier ya. Masalahnya kan kadang-kadang kesuburan pohon ini kan berbeda-beda. Contoh, saya tanam kelihatannya ini ya teman-teman ya. Ini tunas airnya aktif banget. Mungkin tersiernya bisa langsung dibentuk dari tunas air. Tapi kadang-kadang PR-nya adalah saat pembentukan cabang ini tidak langsung jadi percabangan yang kita inginkan. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, ini mudah sekali.
Jadi biasanya tunas air ini akan kelihatan aktif ketika sekundernya sudah dibatasi. Contoh ini sudah sampai 360 derajat sampai sana, kemudian dipotong di sini. Ini contoh ya. Dipotong di sini, maka tunas airnya akan jauh lebih aktif ya, dan akan cepat panjang. Nah, kemudian yang kedua, biasanya kalau setelah sekunder dibatasi dan tunas air tetap tidak mau keluar, ini pilihannya ada dua. Yang pertama, teman-teman bisa tuakan cabangnya seperti Basanti itu tuh. Dituakan batangnya ya sampai tua, nanti dipecahkan butnya untuk menjadi cabang tersier, itu juga bisa. Nah, kadang-kadang dari proses itu juga bisa menghasilkan buah juga, walaupun buahnya belum maksimal karena pembentukan cabang. Tapi waktunya memang agak lama ya, karena nunggu agak tua dulu, nunggu batangnya coklat dulu agak gede ya, baru digunduli, dipecahkan butnya. Kalau masih muda apakah bisa apa tidak ya, bisa-bisa aja sih, tapi riskan ya kalau pohon misalnya terlalu muda, misalnya langsung dipecahin but-butnya ya, mungkin nggak masalah sih. Saya juga pernah coba, nggak apa-apa sih, tapi amannya memang tua ya. Begitu aja teman-teman ya penjelasannya, karena saya sudah nyoba semua, baik itu cabang muda pernah saya gunduli, butnya tetap pecah menjadi cabang, tua pun tetap sama aja, seprut yang menjadi cabang tersier. Tapi memang lebih bagus sih tua kalau bentukannya seperti itu. Nah, yang kedua, cara kedua, ini bisa ulangi percabangannya dulu. Nah, misalnya ini potong di sini, kemudian pecahkan butnya. Nah, but ini jadi cabang utama lagi, atau menjadi langsung sekunder juga bisa. Nah, biasanya dari proses ini, dari but yang pecah ini tunas baru yang tumbuh ya, yang menjadi cabang sekunder baru. Misalnya dipotong di sini, ini dibuang semua ya yang di sini. Nah, ini juga biasanya tunas airnya jauh lebih aktif. Jadi tunas airnya jauh lebih aktif sehingga bisa membuat tunas tersier dari proses pembentukan awal yang diulang tadi. Misalnya pembentukan dari sekunder yang memecahkan but baru. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah bingung. Nah, itu adalah cara apabila memang tersiernya mau diarahkan ke atas ya. Nah, kemudian cara lainnya ada lagi. Jadi tidak selalu harus seperti ini ya, dimana primer ke sana, sekunder ke sana, tersier ke atas, itu tidak juga. Teman-teman bisa juga menggunakan teknik ini dari cabang ini. Teman-teman pelihara terus ya, muter-muter aja ke sini terus, ke sini terus, ke sini terus sampai ke sini. Ini juga bisa. Berapa kali putaran boleh. Nah, setelah misalnya nyampe sini, batasi sama seperti ini. Nah, nanti untuk pembuahannya bisa teman-teman pilih but yang gede. Mungkin di cabang-cabang peralian atau di cabang yang hijau tapi keras ya, model potes pucuk itu juga bisa. Nah, contohnya ini ya, melingkar ke sana sampai ke sini ya. Terus dibatasi, nunggu agak coklat, butnya gede, potong. Itu juga bisa buah. Nanti buahnya bisa dapat di sini juga sama. Di melingkar ke sana. Nah, itu juga bisa. Jadi teman-teman bisa membentuk tersiernya, entah itu dari but atau tunas air sama aja. Bisa juga teman-teman lakukan pembuahan dengan cara potes pucuk. Nah, itu akan sama saja. Nah, itu ya. Jadi banyak cara untuk membentuk percabangan tabu lampot anggur. Dan banyak cara lain. Intinya, inti dari semua intinya adalah yang mau saya bilang adalah anggur itu akan nurut sama yang nanem. Nah, itu. Jadi mau dibentuk kemana-mana, ini pohon akan mengikuti arah dari yang punya pohonnya. Yang penting kebutuhan airnya tercukupi, pupuknya tercukupi, kemudian terhindar dari hama dan jamur. Ya, itu aja. Pasti anggur akan nurut sama yang nanam. Nah, itu aja infonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur ya. Semoga bisa bermanfaat. Ya, jadi pemilihan varian ini sangat penting sekali. Buat yang mau cari bibit, bibitnya masih banyak, silahkan ya. Oh, bibit semua nih. Kalau mau langsung ke rumah, silahkan bisa di Google Map Bapak Kefatir Nursery, atau bisa pesan lewat WA 083867120190. Nah, ini info kalau mau lagi main ke sini, memang belum pada matang sih, karena banyak kan ini lagi proses foundation pruning, jadi buahnya nggak terlalu banyak banget ya kayak biasanya. Yang di sana juga baru pruning juga banyak ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.